Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, selamat datang Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian pada acara webinar strategi implementasi perpustakaan digital yang diadakan langsung oleh Institut Teknologi Tangerang Selatan. Telah hadir bersama kita semua yaitu pakar internet kita, Insinyur Ono Webfurbo MNQS. Jadi selamat datang Bapak. Ya, datang GG, terima kasih semuanya. Sorry belum dibuka. Ya, Pertama saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya. Mudah-mudahan dengan diadakannya kegiatan ini, kita khususnya pustakawan bisa dapat belajar dan kegiatan ini menjadi salah satu sarana berbagi pengalaman khususnya dalam pengelolaan perpustakaan kita. Seperti yang Bapak Ibu ketahui bahwa pemanfaatan teknologi di perpustakaan ini telah disebutkan ya Bapak Ibu dalam Undang-Undang Perpustakaan Nomor 43 Tahun 2007, yang mana koleksi perpustakaan ini diseleksi, diolah, disimpan, dilayankan hingga dikembangkan sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Nah, dalam webinar kali ini kita akan membahas beberapa pembahasan, yakni terkait langkah awal apa sih yang dapat kita lakukan dalam mengimplementasikan perpustakaan digital, baik itu dalam penataan koleksi maupun dalam pengelolaan perpustakaannya. Baik, di sesi pertama ini saya akan coba sedikit mengenalkan salah satu sistem yang mungkin dapat diterapkan oleh Bapak dan Ibu, tapi saya yakin di sini Bapak dan Ibu sudah tidak asing lagi atau juga sudah menerapkan sistem otomasi Semayang Library Management System. Semayang Library Management System ini merupakan sebuah perangkat bebas yang didesain untuk memenuhi kebutuhan kita, khususnya pustakawan, terutama dalam otomasi perpustakaan, baik itu perpustakaan di skala kecil maupun skala besar. Nah, Sling ini tuh menjadi salah satu sistem otomasi yang paling banyak digunakan di Indonesia, bahkan juga menjadi salah satu sistem otomasi yang resmi direkomendasikan di berbagai negara. Nah, dengan fitur yang dapat dikatakan lengkap, Sling ini juga masih terus aktif dikembangkan dan dapat digunakan di perpustakaan, baik itu melalui jaringan lokal maupun internet. Mungkin Bapak dan Ibu juga sudah mengetahui ya bahwa Slim ini sudah beberapa kali upgrade versi, mulai dari versi pertama yaitu 3.0, sekarang di tahun 2023 sudah masuk ke versi 9.6 atau Boolean. Tentunya ada beberapa perbedaan dari perubahan versi ke versi ini, baik dari tampilannya, fitur-fitur dalamnya juga pasti ada perbedaan di masing-masing versinya. Baik, langsung saja saya izin share screen ya Bapak Ibu Prof. Lalu kita bisa lihat di sini, sudah terlihat? Sudah tampilannya ya. Kita bisa lihat di sini tampilan antar muka dari OPEX Slim 9 Boolean ini. Sudah terlihat berbeda ya dari tampilannya, berbeda dari versi sebelumnya yaitu versi Acacia. Untuk sistem indeks pencarian pada OPEX Slim ini sudah terdapat fitur pencarian berdasarkan subjek. Jadi user sudah dapat melakukan pencarian dengan mengklik salah satu subjek yang akan dicari. Berbeda dengan versi sebelumnya, jika di Acacia ini belum terdapat fitur berdasarkan subjek. Jadi pemustaka atau user tetap harus mengetikkan keyword koleksi yang ingin dicari.
Lanjut, Bapak dan Ibu juga bisa lihat di laman atas kanan. Nah, ini ada beberapa Di menu. kalangan dari Zoom. Untuk menu pada Slim 9 bulan ini, tampilan menunya tidak disembunyikan ya Bapak, tapi ditampilkan. Di sini ada beberapa menu yang bisa kita lihat. Ini yang share screen. Pertama ada laman informasi. Di sini memuat data informasi singkat tentang perpustakaan Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu bisa mengisi alamat, nomor telepon, hingga keterangan jam operasional. Untuk mengisi konten ini nanti kita akan bahas di selanjutnya. Kemudian juga ada library news atau berita. Nah, pada laman ini berguna untuk menyampaikan berita kegiatan yang dilakukan oleh perpustakaan. Laman ini justru sangat membantu pustakawan ya, karena dengan adanya laman ini user atau pemustaka bisa mengetahui kegiatan apa aja sih yang telah dilakukan di perpustakaan. Kemudian ada laman bantuan. Nah, ini fungsi pada menu ini menjelaskan tentang bagaimana melakukan pencarian. Just nanti pas ketika ada kegiatan user education, apabila ada yang kebingungan bisa diarahkan untuk langsung mengunjungi laman ini. Kemudian ada juga ditampilkan profil pustakawan. Nah, jadi di sini nanti akan tampil profil-profil dari pustakawan. Jadi user bisa lebih mengenal profil pustakawan yang bertugas di perpustakaan tersebut. Nah, kemudian ada anggota, ini menu login untuk anggota perpustakaan. Nah, di sini ketika user sudah mengetikkan ID anggota dan kata sandi, nanti akan muncul sejarah peminjaman yang pernah dilakukan atau yang masih aktif. Kemudian jika di Slimnya ini ada e-book, nah pemustaka juga bisa membaca e-booknya setelah login di menu member area ini. Kemudian ada bahasa antarmuka. Di Slim 9 bulan ini sudah ada beberapa penambahan bahasa antarmuka ya. Ada diantaranya ada bahasa Arab, Bengal, Portugis, dan sebagainya. Ada penambahan baru tuh bahasa Turki dan Urdu. Nah, kemudian kita balik lagi ke beranda. Nah, di Slim 9 bulan ini juga tetap ada ditampilkan koleksi-koleksi yang populer. Tentunya ini juga membantu pemustaka untuk menemukan koleksi yang kira-kira sedang diminati. Bukan hanya untuk pemustaka, jadi menu ini juga, tampilan ini juga sangat bermanfaat ya bagi pustakawan, khususnya untuk nanti mengadakan pengadaan buku. Jadi kita bisa tahu topik apa sih yang memang sedang diminati oleh pemustaka. Kemudian ini ada koleksi, tampilan koleksi baru atau yang baru diperbarui. Jadi nanti kalau misalkan Bapak dan Ibu menginput bibliografi baru, nanti bisa tampil koleksinya di sini. Nah, kemudian nanti jika Slimnya sudah beroperasi, di sini akan ada tampilan Top Reader of the Year. Jadi kategori untuk pemustaka yang rajin berkunjung dan melakukan peminjaman buku. Kemudian di sini juga ada bagian informasi lokasi. Informasi ini sangat informatif sekali ya, karena dengan one klik saja tuh pemustaka bisa langsung mengetahui titik lokasi perpustakaan kita. Nah, kita langsung saja ke pengaturan sistemnya. Oh iya, untuk menu login di Slim 9 bulan ini tuh jadi tidak ditampilkan di menu dengan alasan untuk keamanan. Jadi apabila Bapak Ibu ingin masuk sebagai admin perpustakaan atau sebagai pemustaka, bisa klik dulu salah satu menu di sini, kemudian kita bisa rubah
Saya copy dulu. Kita bisa rubah URL akhirnya dengan katalog ini. Kita masukkan nama usernya. Kita langsung saja ke menu sistem. Nah, pada menu ini kita bisa melakukan pengaturan sistem. Nah, di sini ada bisa kita rubah nama dari pustakaannya, misalkan kita rubah untuk mengganti yang mengupload dalam format PNG, gambar PNG dengan catatan maksimumnya 500 KB. Berbeda dengan versi sebelumnya, jika ingin menambah noda selain ini harus mengupload di foldernya. Kemudian ini ada bahasa yang digunakan, terus juga ada jurnal waktu. Bapak dan Ibu bisa menyeting di menu sistem ini. Kemudian lingkungan sistem ini berisi informasi terkait kad yang kita gunakan. Kemudian kita langsung menuju ke pengaturan UCS. Nah, UCS ini merupakan katalog induk bersama, jadi setiap perpustakaan yang menggunakan bisa bergabung dengan UCS. Syaratnya adalah dengan mengisi ruas-ruas seperti ada aktifkan UCS dimungkinkan atau tidak, seperti itu. Kemudian kita lanjut ke tema. Nah, di tema ini kita dapat mengatur template dan juga pengaturan laman admin. Kita tinggal mengklik aja menu apa atau tampilan apa yang akan diterapkan. Misalkan ini ada tema terbaru dari Slim 9 Boolean ini, yaitu default. Kita bisa melakukan customisasi. Nah, misalkan Bapak dan Ibu ingin mengaktifkan tema ini untuk perangkat bergerak. Ini tuh maksudnya untuk ponsel. Jadi apabila ada user yang membuka mansel ini di ponsel, terpakai indikan atau ditunjukkan. Kemudian ada transisi gambar. Transisi gambar itu yang di sini. Perusahaan saya apa? Di rumah sekarang 12 tera. Dia terakhir kan saya buku masih 4 tera. Tapi itu buku doang. Kalau buku 4.
bukan data. Ini kalau soal Nah, video, transisi gambar yang ini. Transisi gambarnya memudar, geser, gitu. jadi ntar teknik itu cuma gitu doang, bikin server kecil. Tapi kalau server itu terus bikin hotspot wifi lokal, orang-orang kayak wifi Terus akses ke server itu lokal. Karena kalau saya kan karena kalau saya itu 12, jadi kita ada program bikin perpustakaan di sekolah-sekolah. Nah jadi dulu kan kita bantuin ada animasi gambar, gambar pengep. dari awal ada ibu nih banyak ratusan ribu, coba satu dulu. Saya awalnya pakai Raspberry soalnya, pakai Calibre karena lebih simpel. Kalau kita Recording in progress. Tunjukkan atau disembunyikan juga bisa. Terus kita langsung. Nah, ini untuk tampilan beberapa sekolah-sekolah yang kecil kita kasih Raspberry. Top Reader of the Year. Terus sekarang saya juga ini tadi nyobain pakai flash disk, dijadiin hard disk. Jadi apabila Bapak Ibu ingin menampilkan peta tersebut, Bapak dan Ibu bisa menyalin URL dari Google Maps sesuai dengan titik perpustakaan Bapak dan Ibu. Kemudian ini ada si peta. Nah, ini cantumkan dari perpustakaan Bapak dan Ibu. Sini Bapak Ibu ada Facebook, Twitter, YouTube, dan Instagram. Kemudian di sini ada tulisan tentang dari perpustakaan Bapak dan Ibu. Jadi akan ini. Lanjut. Ruas tambahan. Nah, salah. Cuma lama banget. Saya waktu power itu hampir 2 minggu Pak. Masukin juga dari power. Ibu dari power itu hampir 2 minggu. Masukin ke server, ke database server. Indexing. Itu kan pembayarannya. Pembayarannya. Kalau sekarang udah mati. Itu ada 200.000 buat itu. Iya. Sekarang udah banyak. Udah. Ya, keluar. Recording in progress. Ruas pada menu ini dengan cara keluar tadi. sistem di ruas tambahan. Oh yang mau saya itu pakai time. Kita tambah ruas tambahan. Mapping file. Kemudian menu utama, menu mana yang akan kita tambah ruasnya. Saya bukan kali ini apa dari Ah. segi UI-nya kayak udah jadi. Iya. Banget. Kita fungsi ya. Update kan? Berapa kita? Jepangnya tes. Itu bedanya. Status pabriknya mau disembunyikan atau ditunjukkan. Kayak tambahannya sebagai member. Catatannya itu boleh dikosongkan. Setelah selesai kita klik simpan, kemudian kita cek di keanggotaan. Kita apa sih doang. Tapi dia udah nambahin lagi. Buatannya. Tipe keanggotaannya udah ada. Nah, program studi. Jadi Bapak Ibu bisa langsung ngeklik atau mengisi ruas program studi. Tapi berbayar ya. Kemudian ada indeks biblio. Ini lebih simpel dan enak. Kita ke tema dulu. Jadi saya karena harga sama visi sama. Itu memang sekarang mahal banget. Pindah ke visi itu. Dulu beli masih 12.000 atau
Kita ke konten dulu. Di sini ada library information. Ini masih yang dimuat pada laman informasi. Nah, jadi untuk menambahkan konten di sini, Bapak dan Ibu bisa merubah pada laman sistem di menu tema. Di sini Bapak dan Ibu bisa menambahkan alamat dari perpustakaannya, terus phone number atau nomor helpdesk, terus juga ada jam operasional perpustakaan, koleksi yang dimiliki perpustakaan, seperti itu. Terus juga di konten ini ada help on usage. Di sini itu konten yang dimuat ada laman bantuan. Nah, di sini Bapak Ibu bisa merubah kontennya, contohnya terkait dengan tahap dalam pencarian koleksi dan sebagainya. Kemudian ada juga ini, di sini kan ada library news atau berita. Nah, untuk menambahkan konten ini, kita tinggal klik submenu konten pada sistem, kemudian tambahkan data baru. Kemudian kita bisa langsung menentukan judul kontennya apa, misalkan workshop penulisan paper jurnal. Nah, perpustakaan telah mengadakan workshop penulisan paper jurnal. Kemudian di bawahnya Bapak Ibu tinggal tuliskan saja berita acaranya apa. Misalkan kegiatan penulisan paper jurnal untuk mahasiswa pada tanggal berapa, seperti penulisan berita acara pada umumnya. Kemudian jika sudah selesai, klik simpan. Judul berita tidak boleh dikosongkan. Ini sekolah doang. Ini hanya sekolah. Nah, nanti menunya akan muncul di sini ya Bapak Ibu. Nah, di Warta Pustakawan. Terus kemudian ada lagi kelompok pengguna. Nah, untuk kelompok pengguna ini berfungsi untuk akses pengguna perpustakaan. Contohnya kita tambahkan kelompok pengguna, nama kelompok pengguna misalkan pustakawan. Nah, di sini kita bisa mengatur hak-hak yang dapat dilakukan nama kelompok pustakawan ini. Misalkan dia dapat mengatur atau mengubah daftar bibliografi dan sebagainya. Kemudian ada lagi nah, di sini submenu pustakawan dan pengguna sistem. Sini kita bisa tambahkan nama pustakawan yang akan mengelola sistem Sling ini. Recording stopped. Asli, tipe keanggotanya sebagai pustakawan. Di sini bisa langsung mengklik surelnya, alamat email, kemudian media sosialnya bisa ditambahkan di sini, kemudian bisa juga ditambahkan foto. Nah, misalkan foto ini aja. Kata sandi yang digunakan. Nah, ini tuh nanti akan dimuat pada
menu profil pustakawan. Jadi nanti user bisa mengenal pustakawan-pustakawan siapa saja yang menjadi petugas di perpustakaan Bapak dan Ibu. Terus kemudian Recording in progress. setelan hari libur, pembuatan barcode. Nah, ini nanti jika Bapak Ibu ingin belajar lebih lanjut, bisa mengunjungi web Slim. Nah, di sana ada panduan-panduan lengkap dari mulai penginstalan sampai dengan pengelolaannya. Nah, di sini saya akan membahas hal-hal teknis sederhananya saja. Kemudian ada bibliografi. Nah, pada slip 9 bulan ini kita sudah difasilitasi dengan copy cataloging atau salin katalog. Jadi kita bisa menyalin katalog dari perpustakaan lain gitu. Tentunya ini sangat memudahkan pustakawan ya tentunya. Jadi kita tidak perlu mengetik ulang buku yang ingin kita input. Contohnya misalkan yang terkecil, misalkan ini kita mau nyalin bibliografi koleksi dari perpustakaan Pancasila psikologi. Ini buat informasi pustakawan. Ada jurnal bulan. Nah, kemudian akan muncul di sini beberapa koleksi terkait psikologi. Kita tinggal cocokkan saja judul yang ada di bibliografi Universitas Pancasila ini dengan judul koleksi yang ingin kita input. Misalkan kita akan melakukan penginputan untuk koleksi ini. Nah, kita tinggal checklist, kemudian klik cantumkan P2P ke pangkalan data. Nah, kemudian kita bisa cek di daftar bibliografi. Nah, di sini Bapak dan Ibu tinggal melakukan pengeditan. Klik setting, kemudian di sini ada beberapa yang perlu Bapak Ibu ubah terkait dengan nomor eksemplar. Nah, untuk membuat nomor eksemplar ini, Bapak dan Ibu bisa langsung klik tambah pola baru. Nah, kemudian di sini ada prefix. Ini juga bisa ditentukan dengan kebijakan dari perpustakaan Bapak dan Ibu. Misalkan untuk koleksi buku prefixnya B, untuk skripsi S, jurnal J itu dikembalikan lagi ke kebijakan perpustakaan Bapak dan Ibu. Untuk sufiknya pun begitu. Untuk sufiknya itu ada di akhir pola ya. Di sini untuk bila dikosongkan juga tidak apa-apa. Kemudian panjang nomor seri. Di sini saya cukup menambahkan 5 panjang nomor seri saja, karena untuk 5 panjang nomor seri ini berlaku untuk 99.999 koleksi. Koleksi 4. Ini kemudian kita tentukan koleksi eksemplar yang ingin kita input. Jadi koleksi bukunya itu ada berapa eksemplar? Dia sebelumnya nggak punya pustakawan, terus dia masuk langsung dari Universitas Pancasila. Ya, kita cek di daftar eksemplar. Nah, sudah ada tercantum 2 eksemplar buku tentang kamus istilah psikologi itu. Nah, jadi pada menu salin kataloging ini justru sangat mempermudah
apalagi jika pustakawannya bukan dari latar belakang ilmu perpustakaan. Jadi jika kita menyalin katalog atau bibliografi dari perpustakaan yang sudah ada, itu sudah langsung termuat sama klasifikasinya juga. Jadi tidak perlu menentukan klasifikasi ulang seperti itu. Kemudian juga ada di sini pencetakan label. Ini tinggal klik buku mana yang ingin dicetak labelnya, tambahkan ke daftar antrian, dan cetak label. Nah, nanti labelnya akan seperti ini. Terus kemudian cetak barcode eksemplar. Untuk barcode juga sama, langkah-langkahnya tinggal menceklis koleksi mana saja yang ingin dicetak. Nah, kemudian di sini ada menu ekspor data biblio. Nah, jadi untuk pada menu ekspor data biblio ini kita bisa mengekspor koleksi-koleksi kita ke dalam bentuk Excel format CSV untuk nanti bila Bapak dan Ibu ingin memasukkan lagi ke Slim yang baru gitu. Kita coba. Nah, nanti formatnya akan seperti ini. Ini juga kita bisa menambahkan nama kolom di baris pertama. Jadi nanti di baris pertamanya ada keterangan judul buku, terus juga nomor panggil dan sebagainya. Nah, seperti ini nanti. Judul, keterangan judul, terus ada keterangan GMD, edisi, ISBN, publisher, dan seterusnya. Terus kemudian ada import data biblio jadi selain kita dapat mengekspor data bibliografinya, kita juga bisa dapat mengimport data dari bibliografi yang sudah kita simpan atau kita backup. Jadi Bapak dan Ibu tinggal menambahkan file ke dalam berkas yang akan diimport. Nah, kemudian tinggal diproses, nanti akan muncul pada daftar bibliografi ini. Nah, kemudian kita lanjut saja ke menu pelaporan. Nah, di sini juga sudah ditampilkan statistik koleksi yang sudah Bapak dan Ibu input. Ada jumlah keseluruhan judul, jumlah judul dengan eksemplar, terus juga ada total judul menurut medianya, total eksemplar menurut jenis koleksinya, terus juga ada 10 judul dengan dengan yang sering dibaca gitu atau populer. Terus ada juga laporan peminjaman. Di sini nanti jika sudah ada sejarah peminjaman, nanti akan muncul di sini total peminjamannya berapa, terus rata-rata transaksi per harinya ada berapa. Tuh.
Untuk laporan anggota di sini memuat laporan tentang statistik keanggotaan. Jadi total anggota terdaftarnya berapa, total anggota aktifnya berapa, terus juga jumlah anggota menurut jenis keanggotaannya ada berapa, yang kadaluarsa berapa gitu. Kemudian ada rekapitulasi. Nah, di sini ada rekapitulasi lokasi koleksi. Jadi untuk lokasi dengan klasifikasi 00 ada berapa judul, dengan klasifikasi 100 sampai klasifikasi 900 nanti diakumulasikan di sini. Nah, data ini juga bisa ke dalam format spreadsheet untuk dicetak atau dimasukkan ke laporan tercetak tahunan dan sebagainya. Sini juga daftar judul yang telah Bapak dan Ibu input. Ada daftar judul eksemplar, kemudian ada statistik penggunaan koleksi, juga ada laporan peminjaman berdasarkan klasifikasi. Jadi di sini total buku berdasarkan klasifikasi yang dipinjam juga dapat dilaporkan di sini. Kemudian ada daftar anggota. Di sini jika Bapak dan Ibu sudah menginput anggota di menu keanggotaan ini, nanti akan tercantum di sini. Kita contohkan dulu. Saya yakin Bapak dan Ibu sudah sangat tidak asing ya dengan menu ini, karena dari menu versi lama juga ini sudah tersedia. Misalkan ID anggotanya pakai NIM, nama anggotanya misalkan tanggal lahirnya. Nah, kemudian ini bisa di-set otomatis untuk masa berlakunya. Tipe keanggotaannya hanya ada standar, tapi nanti bisa kita tambah untuk tipe keanggotaannya. Ya, bisa. Nah, ini untuk alamat email. Alamat email ini juga berguna untuk nanti pemberitahuan keterlambatan koleksi yang dipinjam. Kemudian ini kata sandi baru untuk dapat mengakses SLIM seperti e-book dan melihat sejarah peminjaman dari anggota ini. Nanti kita akan lihat di sini. Nah, nanti akan ditampilkan di sini. Terus juga daftar peminjaman bisa di search berdasarkan dengan nama anggota atau ID anggota. Nah, peringatan jatuh tempo juga nanti jika sudah ada yang peminjaman atau keterlambatan, nanti juga akan tampil laporannya di sini. Daftar keterlambatan juga ada. Terus nanti di sini ada aktivitas staff. Nah, di sini ada entry data anggota. Tadi saya melakukan satu entry data anggota. Kemudian ada statistik pengunjung. Statistik pengunjung akan dihitung berdasarkan dengan tipe keanggotaan. Statistik perharinya juga akan dimunculkan di sini. Misalkan ini ada tanggal 14, ada satu pengunjung.
daftar pengunjung per hari. Nah, di sini ada daftarnya juga. Jadi kalau enaknya jangan hilang. Laporan denda juga akan dimuat laporannya. Jadi nanti jika ada pelaporan akhir tahun atau pelaporan tiap semester, tidak perlu menginput manual lagi. Kita tinggal melakukan pencetakan dari submenu yang ada di pelaporan Senin 9 Julian ini. Seperti itu, mungkin seperti itu hal teknis sederhana yang dapat saya sampaikan. Nanti apabila ada pertanyaan-pertanyaan teknis lainnya bisa kita jawab di akhir sesi. Selanjutnya mengenai instalasi, terus juga ada penataan koleksi perpustakaan digital akan dijelaskan langsung oleh Wildan. Itu orang-orang yang ada di depan itu baru masuknya transfer ngomongnya kayak gitu ya. Lagi ngapain? Ini udah? Oh udah. Gantian kita? Iya, Prof. Oh, oke. Siap. Di sini lagi ngobrol soalnya kacau. Oke, terima kasih Ibu Gege. Mudah-mudahan bisa memberikan apa sih namanya? Gambaran tentang katalog perpustakaan. Sebelum terlalu jauh, saya akan kasih ini, saya kebawahin dulu ya biar Oke. Supaya enak, saya kasih lihat dulu, saya kasih gambaran tentang apa server yang bisa kita pakai buat perpustakaan digital, sistemnya seperti apa. Nanti prakteknya oleh Wildan. Guru yang benernya Wildan, bukan Ono. Saya akan masuk ke Miro dulu biar gampang. Miro itu buat mind mapping. Jadi supaya yang diceritakan saya pakai ini aja ya, pakai mind mapping buat ceritanya. Tapi inti sederhananya kira-kira gini deh. Oke, ini sambil login lah, sambil login ke Miro. Minta maaf ini di bawah-bawah kelihatan ada yang ngehalangin. Oke, saya nanti yang akan dipasang sama Wildan, servernya pakai SSD, harddisknya pakai SSD. Sebelumnya saya pakainya harddisknya pakai flash disk. Cuman sekarang SSD sama flash disk harganya nggak jauh beda. Sakit hati, terutama yang memori yang besarnya 100-an giga. Harganya mendingan beli SSD daripada flash disk. Jadi nanti harddisknya pakai SSD. Kemudian sederhananya, logika sederhananya, ini Miro udah jalan ya. Oke. Saya akan masukin logika sederhananya, kita bikin perpustakaan digitalnya bisa di sekolah, bisa di rumah. Kalau saya kebetulan di rumah. Ini saya buang dulu ya. Ini gambar yang sebelumnya. Ini biar saya buang dulu. Lemot pisan. Aduh. Lama ya. Oke. Aduh, lama banget. Lama banget. Oke. Oke, saya kasih gambaran ya, bentar. Oke, jadi kalau kita punya komputer atau server atau komputer biasa, jadi saya makanya PC komputer sekarang.
pada zaman dulu kala buat di daerah kita ngusulinnya pakai Raspberry Pi. Cuman Raspberry Pi sama komputer harganya sama. Sekarang ya udah kita pakai komputer aja, komputer bekas aja. Kemudian dalam komputer ini kita masukin SSD. Cuman nanti kalau yang hadir di ruangan ini SSD-nya nggak di dalam komputer, SSD-nya ditaruh di luar. Terus ini disambungin pakai USB aja. Oke. Jadi kondisi yang benernya ini komputernya ada di depan saya nih kalau mau lihat. Servernya pakai SSD, masukin dicolokin pakai USB ke PC itu. SSD-nya SSD yang 100-an, kalau nggak salah SSD yang 120 GB. Harganya sekitar 100 berapa ya? 120.000 lah kira-kira daerah situ, 130-130 ribu perak. Dengan BD 100-an giga, kalau kita beli pakai flash disk harganya lebih dari 100.000. Jadi saya mending beli SSD, lebih murah jatuhnya. Gitu ya. Nah, di dalam SSD ini dipasangin intinya sistemnya secara hardware seperti ini. Terus yang dilakukan sebenarnya sederhana banget. Kita sambungin ke jaringan, bisa WiFi, bisa hotspot, bisa LAN. Jadi ada LAN, bisa WiFi. Oke, ini sambungin kayak gini aja, pakai kabel LAN, masukin ke WiFi atau hotspot. Nah, orang-orang kalau mau nyambung, misalnya ini warnanya apa ya, biru lah. Kalau ada orang mau nyambung, kita bisa sambungin di sini aja. Jadi ada laptop, ada handphone, ada apa. Kalau mau akses, bisa pakai hotspot lokal ke PC ini buat akses. Kira-kira kayak gitu. Software yang dipasang nggak susah. Cuman sekedar info aja. Nanti kita prakteknya agak gila sedikit. Ini saya bawa harddisk 500 GB sih sebenarnya. Harddisk USB 500 GB. Harganya 130.000 perak, beli second di Bukalapak. Kemarin beli harddisk 1 tera harganya segitu juga, 120.000 perak 1 tera, gila. Jadi harddisk sekarang harganya udah rada amazing lah, harganya mengerikan. Jadi saya happy sekali karena harganya murah-murah. Jadi nanti yang akan dilakukan adalah SSD yang 120 GB buat tempat sistem operasi. Ini udah nyala kondisinya, terus masuk ke jaringan LAN, nanti kita bisa akses ke sini. Di dalam harddisk ini kita cuman masangin, kemana ini hilang? Iyalah, oke. Saya masang gini aja ya. Di sini ada software Apache, itu web server. Udah, cuman itu aja. Cuma nanti Wildan akan ngasih lihat software yang lucu-lucu lagi buat bikin server tadi. Jadi servernya cuman gini aja sih sebenarnya. SSD, kasih Apache, colok, iyalah. Keluar ya? Belum connect ya? Iya. Connecting restore. Ini udah nyambung belum? Iya itu wifi-nya mati. Oh, wifi-nya mati. Waduh. Ini wifi kampus yang mati. Saya nggak bisa connect ke wifi kampus, kenapa? Kan sih, saya nggak bisa masuk ke sini jadi. Oh, pakai kabel ya? Nyampe kagak kabelnya masalahnya? Oh. Alah, ini pindahin. Tapi ini bisa ambruk nih. Hati-hati ambruk ini. Ini bisa ambruk ini. Ini bisa ambruk ini. Ini parah banget ini. Tarik dikit nih. Udah. Bukan di sini colokannya. Iya, lanjut bang. Udah.
Ya, Zuma rese belah. Ya. Udah. Ini mengerikan. Mengerikan di sini. Coba ini bisa dilihat-lihat lagi nggak? Tuh, Prof. Hah? Di promosi. Kagak nyala juga tuh lampu. Nggak nyala. Nyala, lainnya nggak nyala. Lampunya kagak nyala. Pakai aja. Ya. Yah. Aduh, ini susahnya pakai Zuma. Aduh, ampun-ampunan dah. Nah. Udah pindahin tadi, Pak. Hah? Yang zoomnya. Oh iya, pindahin kemana ya? Tadi dicet. Iya. Oh ya Mbak Gege. Mati Mbak. WiFi-nya. Nah. Kalau enggak, ya udah. Ini 315 Mana? yang baru. 315 Join. 315 315. 959 Bentar. Hah? 315 959 0870 0870. ITTS passwordnya. Oh, ITTS. Gede semua. Ya. Aduh. Recording Aduh. in progress. Wifi-nya jebol. Parah nih Wifi. Wifi-nya terlalu banyak yang make. Minta maaf. Wifi ngaco, tidak rekomen Wifi. saya mana tadi saya cerita teh? Oke. Jadi kira-kira sistemnya kayak gini ya. Jadi SSD 120 GB colokin make yang lagi operasional sekarang ya. SSD 120 GB colokin ke USB ke PC biasa aja. Di sini kita install Apache, ini masukin ke LAN sama WiFi, yang lain bisa connect ke sini. Ada perpustakaan digital yang operasional beneran di bawah, yang tempatnya Ibu Gege. Di sini bukan pakai PC, dia makainya mini PC Gigabyte. Dalamnya ada hard disk 750 GB, ada perpustakaannya. Ini nyambung ke sini juga. Mari kita lihat dua-duanya kondisinya seperti apa. Ini nyambung kayak gini juga ya. Nah, kita lihat pakai browser sekarang. Yang perpustakaan digital di bawah 10.9/library. Bentuknya kayak gini perpustakaan digitalnya. Isinya cuma. Mohon izin, Prof. Ya. Share screen-nya belum nyala. Oh alah, share screen belum nyala. Oke, share screen diulang lagi. Oke. Jadi sistem yang kita buat, yang buat demo ya, adalah yang bawah ini. Jadi kita pakai SSD 120 GB, ditaruh ke tempat hard disk, sambungin kabel USB ke PC. Di sini saya pasangin sistem operasi Linux, kemudian ada Apache web server diinstal di sini udah. Tapi nanti demonya sama ini ya, Wildan yang demo ini. Oke, ini disambungin ke LAN supaya semua mahasiswa bisa akses, pakai laptop, pakai gadgetnya, pakai WiFi masuk ke sini. Di dalam perpustakaannya GG di bawah ada mini PC Gigabyte. Kayak gini bentuknya lah kalau mau tahu mah. Gigabyte mini PC. Oke. Harganya macam-macam tergantung speknya maunya kayak gimana. Bentuknya kayak gini banget. Nih bentuknya yang kayak gini. Namanya Bricks. Tergantung prosesornya apa. Harganya antara 1 juta sampai 4 juta. Sama aja lah. PC bekas juga harganya segitu ya. Jadi komputer yang kita pakai bisa PC bekas sejutaan atau sampai mini PC seperti ini. Oke. Cuman kalau mini PC harddisknya harus harddisk laptop. Jadi yang 2,5 inci yang laptop punya. Oke. Cuman yang ini juga saya lagi pakai SSD laptop sih. Jadi ya sama juga kecil.
Nah, balik lagi ke sini. Salah. Sini. Ini beres ya. Jadi ada dua sistem. Sekarang saya kasih lihat bentuknya seperti sorry. Kita akan masuk ke perusahaan di bawah 192.168.09 library. Kalau tanpa library kita akan masuk keluarnya kayak gini aja, Apache-nya. Terus kita bikin folder aja di situ namanya library. Nanti didemoin sama Wildan cara bikinnya segala macam. Ini bisa kita lihat bentuknya folder-folder aja. Nah, sebelum terlalu jauh, sebelum saya lupa, ini di depan saya ada hard disk 500 GB, beli bekas di Bukalapak, harganya 130-130 ribu. Ini saya colokin ke komputer, mudah-mudahan kebaca. Nah, udah kebaca nih. Ini nanti akan didemoin, langsung dicolokin. Jadi ini sebenarnya cuma hard disk ditempelin ke sana aja. Ini hard disknya kayak gini. Ini kebetulan hard disk buat sekolahan. Di sini ada buku pendidikan, ini ada buku sekolah elektronik, ini ada buku-buku SD, SMP, SMA, SMA, SMK dan sebagainya. Saya masuk ke SMA, ya udah kalau mau baca kita bisa lihat seperti ini. Cuman cara ini kan si hard disknya ditempelin ke komputer saya. Kalau di sekolah nggak mungkin dong, tiap kali harus ke komputer dulu buat baca buku. Jadi harus kita pasang di server. Jadi nanti akan didemokan sama Wildan gimana caranya hard disk yang bentuknya USB ini saya lepas aja, unmount. USB ini nanti bisa dicolokin ke server, nanti semua orang bisa akses pakai server. Nanti waktu akses bentuknya kayak gini, kita bisa klik aja buku tentang apa, nanti kalau kita mau baca tinggal klik aja. Ini sambil nge-download ini kenceng banget ya. Jadi enak banget. Nah, yang seru ini alamatnya 192.168.10.9. Satu lagi yang buat kita demoin hari ini 192.168.10 berapa? 251 ya? 251. Bentuknya kayak gini. Nanti ini akan diutak-atik sama Wildan supaya jadi perpustakaan digital yang kira-kira seperti ini. Nah, pertanyaannya gimana caranya kita nyari buku? Kalau kita punya pustakawan seperti Ibu Gege yang rajin data entry, bikin kategori sebagainya, ya syukur alhamdulillah. Kalau nggak punya, cara nyari bukunya cuman pencet tombol Ctrl dan F. Udah gitu masukin aja kata bukunya apa. Misalnya bukunya Android, gitu ya. Langsung dia tahu ada folder Android. Kita mau nyari lagi bukunya yang tahun 2023 PDF. Ini udah dapat buku yang tahun 2023, ada 9 buku yang 2023 bisa kita baca lah buku-bukunya. Kira-kira kayak gini caranya ya. Mudah-mudahan kebayang. Jadi poinnya cuman ini aja sih, poin pentingnya yang pengen saya sampaikan. Cuman mana tadi teh Miro. Nah, ini dia Miro. Jadi alat yang dibutuhkan SSD harga 120 ribuan, PC bekas harganya coba kita cek. PC bekas kalau udah ada PC-nya ya harganya 0. Kalau mau beli harganya sekitar 800 ribu, 1,1 sekian. Jadi harganya sekitar 800 sampai 1 jutaan. Jadi sarannya kalau bikin perpustakaan digital, handphonenya tolong dijual aja, diganti sama PC aja. Itu ya, langsung punya perpustakaan digital, keren. Oke, saya rasa cukup dari saya segitu dulu. Bentar, saya sambil monitoring Zoom. Kalau ada yang nanya pakai chat juga silakan. Selanjutnya Wildan, silakan Wildan, maju. Ini kita ganti pembicara. Tes. Ini udah nyala ya, Bro? Kayaknya nyala. Udah nyala kan ya? Nyala, kalau nggak nyala tuh kayak tadi. Oke. Hadir semua ya. Perkenalan singkat aja dulu. Nama Wildan Abdul Rosyid, mahasiswa Institut Teknologi Tangerang Selatan semester 3. Jadi di sini saya akan mendemokan instalasi membuat
perpustakaan digital. Tadi udah dijelasin sama Prof. Ono, kita ada server yang mana kita pengen PC ini bisa bisa diakses menggunakan web semua orang. Oke, kita akan pasang aplikasi-aplikasi yang diperlukan. Saya akan mendemokannya langsung. Jadi sudah disiapkan PC-nya. Mana ya? Oh, digedein aja. Ini. Tab baru aja, tab baru. Terus di zoom in. Di zoom in. Ini ya, Bro? Ya, plus. Lagi ulang. Biar gede, biar enak lihatnya. Lagi ulang. Save lagi juga boleh lah. Oke. Udah, save. Kelihatan ya. Nah, di sini saya kita udah nyiapin sebuah PC kosongan, mau diinstal apa yang diperluin untuk perpustakaan digitalnya. Cuman ini sistem operasi udah diinstal ya? Ya, sistem operasinya udah diinstal. Kita menggunakan pakai sistem operasi Ubuntu Server. Ubuntu 2204. Versi tahun 2204. Tahun depan ada yang baru lagi. 24. Oke. Nah, Ini saya akan ngeremot lewat PC ini, lewat laptop Prof. Ono SSH Ono at 192.168.10. berapa? 251. 251. Oke, enter. Oke, masukin password. Nah, sudah masuk. Clear layar, tulis clear. Clear. Oke. Kita masuk ke root sistem rootnya. Itu 23456. Itu password andalan. Oke. Sudah masuk. Nah, apa yang perlu dilakuin? Kita udah setting IP-nya. Sekarang kita cuma perlu install aplikasi-aplikasi yang diperlukan. IP-nya gimana cara lihat IP? IP-nya IPA. Nah, ini IP-nya 192.168.10.251. Nah, jadi si user, maksudnya orang kalau mau akses lewat IP ini. Jadi di dalam jaringan itu kita aksesnya menggunakan IP ini di web browser. Perlu dikasih tahu juga ini IP-nya dapatnya otomatis ya kalau yang ini. Ya, otomatis. Yang ini dapatnya otomatis. Nah, kalau kita akses IP-nya di web browser 251. Nah, ini yang keluar. Ada Apache, ini udah kepasang ya. Ini udah dipasang biar cepet. Nah, sekarang cara masangnya. Karena kalau masang lagi perlu jaringan, perlu download. Cara masangnya tinggal, karena udah masuk root, jadi apt. Clear layar. Oke, clear. Apt install Apache. Nah, Apache 2. Nah, karena sudah kepasang, jadi dia update sendiri versinya terbaru. Nah, kan udah kepasang. Jadi kalau Apache itu defaultnya dia akan mengarah ke direktori var www.html. cd var /var www.html. Nah, ls. Nah, di sini ada indeks HTML dan library. Jadi defaultnya dia akan mengarah ke indeks HTML, dia akan membaca si indeks HTML. Pokoknya yang indeks tuh pokoknya dia akan langsung kebaca. Nah, di sini udah ada directory library. Atau bikin lagi lah directory apa ya? Hah? Ada saran buat perpustakaan yang nanti namanya perpus. Oke. Mungkin kita mau nyoba itu buat directory. Caranya mkdir perpus. Nah,
Enter. Oke, kita lihat. Nah, sudah ada directory purpose sudah terlihat. Coba kita lihat di web dulu nih. Nah, Bukan coba. sudah sih, sudah. /purpose. Nah, kosong ya. Ini isinya kosong. Seperti yang tadi mau dibuat, kita mau buat seperti ini. Isinya buku-buku digital. Nah, jadi yang perlu kita lakukan adalah Copy file. kalau mungkin pikirannya kita mau ngopi file, tapi kalau bukunya banyak itu bakalan repot banget. Jadi kita akan mount. Cara paling gampang copy file ya. Kayaknya didemoin dulu ya copy file gimana caranya. Copy file apa nih? Oke, kita demo. Saya demokan langsung dulu. Gini. Indeks HTML aja. Bukan. Ini dicolok dulu nih. Oh, belum. Dilepas tadi. SCP dong itu. SCP. Ngasih lihat aja. Nah, Oke. ini jadi ada perpustakaannya dicolokin di di laptop saya. Nah, itu ada perpustakaan di laptop. Kita akan copy nih ya. Oke. 1-2 file aja, nggak usah banyak-banyak. Buat contoh aja dulu. Ini baru aja kepasang hard disk baru, hard disk yang isinya buku sekolah. Nah, mungkin kalau ngopi saya akan praktekkan ngopinya gimana. Ya, 1-2 file aja ya. Tadi di mana, Prof? Tuh, masuk aja ke terminal lah. Kita Ini. masuk terminal yang tadi. Oh, DF spasi DF min A. min A. Salah, A. Clear. Salah. Oh, iya. Clear. Control C. Clear. Oke. DF spasi min H. Nah, enter. Oke. Itu kan kelihatan nempel tuh pustaka di situ tuh. Oh iya. CD ke folder itu. CD /media dia mono pustaka. P-nya gede, pustaka gede. U gede. Enter. Oke. Nah, ls. Nah, Kita masuk ke library aja ya. Library. CD Enter. LS. Itu ada pendidikan, CD pendidikan. ya buat. Pendidikan. Enter. LS. Saya bingung jadi Nah, itu masuk ke ini dia, sejarah deh. sejarah ya. Sejarah. Kalau nggak jangan BSE aja BSE. BSE tahu nggak apa? Nggak tahu. Buku sekolah elektronik. Oke. ls LS, TIK lah. clear dulu ya. Clear. Oke. Udah ada tadi apa? TIK. TIK. Kalau nggak PAUD juga boleh. Yang mana nih, Prof? Saya bingung. Suka lu lah yang main-main. Sama aja dah. Oke. LS, ls SMA, TIK, atau SMP dah SMP. LS M-nya besar. P, gede. Ya, enter. LS. Oh, satu lagi. Banyak banget sebenarnya ya. Ya masuk yang kelas SMP 7 dah. CD biasa SMP 7. CD SMP 7. LS. Nah, semua bukunya zip ya. Gak ada yang PDF ya. Rese ya udah lah. Ini programnya dapat buku zip ya. Oke. Kirim satu aja lah. Terserah yang mana aja dah. Kalau kita gunain SCP, maksudnya kita mau ngopi file. Ini ada beberapa file, mungkin akan saya kopikan. Kalau dilihat tadi kan banyak ya, ada banyak directory bercabang-cabang. Nah, itu nggak mungkin kan kita ngopi file. Tapi saya akan demokan. Kalau di file berbeda kita menggunakan SCP. Kalau mau semua bintang. Tapi lama ntar satu aja contoh kosong. Oke, satu aja. No. Copy, kasih nama filenya dulu. Oh iya, lupa. Kasih nama file, stres dia.
nol nol nol. Oh, ini. Nol. Nol, ya. Oke. Ono add. Jadi file terus ono add 168 0251 titik 2 di oh di mana? Enggak. Enter aja ya? Itu aja ya. Oke. Nah, Itu perhatiin di belakangnya ada titik 2 ya. ya. Jadi ini kita ngirim file dari laptop ke komputer server. Jadi kita naruhnya di home directory ya, Bro? Iya. Iya, di home Coba lihat di directory. server sekarang. Kita akan masuk ke server nih. Ke cd cd/home/ono. Oke, enter. Nah, udah bisa dilihat tadi filenya yang ada di laptop kekirim ke server. Nah, coba kita copy cp. Nah, kalau nge-copy cp nama filenya, setelah itu ke arah tujuannya. Misalnya tadi var www html perpus ya, perpus enter. Nah, Sekarang coba lihat di web, ada nggak? sekarang coba di web. Oke, Reload. di reload. Nah, udah ada. Kita bisa lihat nih filenya. Nah, itu kalau copy kan nggak mungkin kita mau ngopi semuanya nih. Nah, sekarang caranya Caranya login hard disk ke sini. Jangan coba sembarangan. Unmount dulu lu gila lu. Unmount. kan Nah, masuk ke terminal, masuk ke laptop saya dulu. Oke. Sudoku. Oke. CD ini dulu, CD spasi slash ya. Umon. Enggak pakai N. oh iya, Umon slash media atau pakai cara yang lebih manusiawi ya, cara manusiawi ya, masuk ke itu ke WSB itu sebelah kiri, oke, klik kanan, pun unmon. oh ada tadi, Bro. Tadi juga pakai gitu, Bro. Oh iya, saya kebiasaan pakai komen soalnya. Oke, ini harddisknya udah dicopot, Ya. akan dipasang ke server. Pasangin. Asisten, wih. Asisten dari belakang. Asisten lagi. Jadi di sini. Iya di motherboardnya dia, colok belakang. Nah, Nyoloknya bener ya, jangan salah nyolok lo. udah ya. Coba fdisk fdisk min L ya, Bro. Hah? Fdisk min L. DFH. Enggak akan keluar. Soalnya server lebih blow on daripada desktop. Oh iya. Jadi caranya, iya benar fdisk L. Dia benar tadi ngomong, gue aja bego. Oke. Nggak ada fdisk. Apa ya? Coba, harusnya fdisk L. Iya, makanya. L nggak keluar. Comment not found. Fdisk apa sih? Fdisk. Ya? Enggak, harusnya fdisk. Oh, kali itu adanya di desktop, di server nggak dimasukin ya. Ya udah, cobainnya di mon lah. Mon. Nah, clear dulu layar biar. Jadi tadi yang fdisk min L itu wah. Oh, lagi bermasalah itu data. Servernya kan Server. Sebentar. waktu lu nyolok, ini servernya crash. Ini server crash judulnya. Oke, Waktu dia nyolok servernya hancur. ini servernya kena tadi. Maaf. Kebetulan kan ya? Harus reboot ulang, nggak bisa. Ini nggak bisa. Coba. Servernya harus reboot ulang. Ribut di restart. Sini kebangsa. Ini Ta- servernya hancur. Tadi servernya kena apa? Kena tangan, Kegoyang. Harddisknya kegoyang, jadinya servernya tiba-tiba bermasalah. Di self matiin paksa. Ya udah dimatiin dulu. Jadi di restart dulu. Oke. Dan Mas terminal. servernya masalah ini. Sebentar. Jadi yang pengen didemokan adalah memasang direktori ini indeks seperti ini. Nah,
Tapi kemarin setelah saya cari-cari, Coba butin ke arah ini. sebenarnya saya mau demoin aplikasi namanya Tiny File Manager. Jadi ini sifatnya kita mapping file user. Ada dua, kita bisa nambahin apa namanya? Nambahin member. Nah, ini member yang user bisa diakses, dia cuma dapat melihat doang, read only. Nah, kalau kita lihat, nah dia ngebaca berbeda sama yang tadi. Kalau yang dilihat ya 192.1. Nah, kalau Apache-nya dia sifatnya kayak gini bentuknya. Sedangkan kalau saya pengen masang Tiny ini bentuknya kayak gini, Arduino. Nah, jadi dia bisa ngebaca file dalam bentuk kayak gini. Dia ada adminnya juga, versi adminnya. Jadi tadi kegoyang. Sudah. Kegoyang. Hancur. Kalau adminnya kayak gini. Udah pelan-pelan dokter. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kalau adminnya dia kelebihannya bisa hapus, actionnya bisa hapus, bisa rename, bisa copy, bisa delete. Nah, bisa buat zip juga. Kita bisa lihat nih. Nah, kelebihan admin bisa kayak gini. Nah, ini akan dipasang juga biar si pustakawan enak gitu ngatur file e-booknya. Nah, kita open. Nah, seperti ini. Ini namanya aplikasi file manager, ada di GitHub. Namanya Tiny File Manager. Ini GitHub-nya, aplikasinya. Nah, ini ya. Demonya. Nah, ini. Dia masih dalam tahap pengembangan, jadi kadang ada sedikit bug. Sebenarnya ada banyak aplikasi sistem file manager ini, tapi kebanyakan berbayar. Dan yang kalau ini terbuka gratis. Ada versi Dockernya juga. Jadi kelebihannya dia bisa buat member, bisa adminnya, bisa ada admin dan user defaultnya. Kita bisa ngebuka, bisa ngedelete, bisa buat zip. Nah, seperti itu. Jadi bisa pilih yang mana. Udah. Lagi minta IP. Oh, IP. IP-nya lama banget, sini mah parah. Harusnya kita set manual ya. Oh, udah. Dapat. Udah. Bisa. 251 juga satu. Oke, udah servernya udah berjalan lagi. Kita akan demokan. Tadi sampai mana? Masuk aja lagi dulu. Kita mau nempel. 192 Ono dulu, ono. lupa. Ono 192 168 10 251. Oke. Udah. Klik layar. Sudosu. Ya. Oke, udah masuk root. Fdisk di jalan nih sekarang. Fdisk L. Oke. Gak kelihatan. Ini kelihatan ada 3 harddisk tuh. Oke. Ada ini ya. Gak apa-apa digedein di fullin aja ya. Biar belakangnya nggak kelihatan. Nah, Oke. ada 3 harddisk tuh. Ada 3 harddisk ya. Yang mana, Prof? Yang ini. SDA, SDB, SDC. Yang atas tuh harddisk dalam PC. Ini kan yang di blok aja, di blok. yang bawah kan? Ini harddisk kita yang bawah. Cuman di atas ada harddisk dalam komputer. Terus harddisk kita buat server yang SDB. Di blok aja, di blok. Oh, Ah. oke. 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 Kalau mau ngecek mon apa, Prof?
Nah, ini udah kelihatan tuh SDC kan? Ya, ini harddisk yang baru dipasang nih, SDC. Ini harddisk yang isinya tadi buku-buku, sedangkan ini SD ini ya. Ini harddisk servernya, Linux BIOS boot. Nah, itu harddisk servernya dan ini harddisk eksternalnya yang isinya buku-buku. Udah kita tempelin di sana. Nah, kita mount nggak itu aja, Prof, versi lokal. Enggak. Oke. Mount. Ya, mount. Klasik. /dev. SDC 1. / spasi. var www.html var /var. Oke, ada pertanyaan apa tadi? Ada pertanyaan? Mana pertanyaannya? Mendingan mana, ada pertanyaan, mendingan mana Raspberry atau mini PC? Mini PC. Sarannya mini PC. Sarannya mini PC katanya. Sama kayaknya. Oh, mini PC sama Raspberry ya? Oh, mendingan mini PC. Kalau Mending perbandingannya mini PC. antara mini PC sama Raspberry, mendingan mini PC. Kalau dia hidup terus lebih stabil. Kalau mini PC lebih stabil. Kalau Raspberry Pi Ya kalau terlalu lama berat hidup, ya? Berat. kan berat. Kalau terlalu lama hidup juga dia Kepanasan. Kepanasan. Udah Jadi- pernah lihat Raspberry mati kepanasan? Udah. Prof nggak mau jelasin. Pustaka. Perpus. Oke. Oh iya. Nah, itu berarti itu cara nempelnya gitu. mount /dev SDC 1 /var www.html perpus enter. Ini cara mau nempelin, enter. Oke. Lihat di web. Hah? Oh, di web. Ya udah. Nih ya. Ini yang tadi. Tadi kita reload. Nah, sekarang udah ada isinya. Jadi kita nge-mount file-filenya. Coba masuk ke library. Hah? Library, bawa itu ada library itu. Library yang bawa. Ini. Ya. Pendidikan. Nah. BSE. Serah. Itu Terserah. aja 2006 lah biar banyak. Itu ada sampai SMA, SMK juga ada. Nah, jadi beda sama yang copy tadi. Kalau nge-copy kita harus satu persatu, Harus sedangkan sengsara banget. Jadi kalau bisa lama, kalau mount kita cuma nempelin aja. Jadi dia tahu arah tujuannya gitu aja. Ini ada pertanyaan lagi. Apa? Apa? Demonya? Demonya download di mana ya Pak? Demo ini download di mana? Mungkin ada di YouTube ya Pak. Ya ntar kita upload ke YouTube. Gratis. Bayar ya, bayarnya pakai doa. Dia lanjut lagi nih. Ini yang diinstal apa sih Mas? DB-nya atau aplikasi perpusnya? Yang diinstal cuma Apache doang ya. Yang diinstal tuh Apache doang. Tapi tadi saya mau bilang mau install file manajernya supaya lebih mudah aksesnya tadi yang ini. Kalau nggak mau ya kayak gini sifatnya. Kalau Jadi versi yang paling sederhana gini doang cuma Iya. install Apache ya. ya versi sederhananya ini udah sebenarnya udah jadi. Tapi kalau mau nambah aplikasi ini bisa juga. Kita bisa hapus, kita bisa ngatur. Pokoknya kayak Google Drive lah bahasanya. Kita bisa hapus, bisa rename, bisa copy, bisa edit, bisa masuk. Ya itulah. Yang ini udah didemoin belum? Hah? Yang ini? Belum. Oh mau didemoin? Iya. Ya udah demoin lah. Oke. Sekarang saya mau Tapi yang itu udah beres ya? Iya. Yang Apache udah selesai ya? Oke, yang ini udah beres ya, Apache semuanya. Yang penting kita cuma nginstal Apache aja. Dia defaultnya ke var www.html. Nah, habis itu kita pasang harddisk yang isinya buku-buku, tempelin ke var www.html perpusnya itu di directory. Jadi dia langsung ngarahin ke harddisknya. Oke. Cuman kalau nggak mau kayak gitu ya di copy aja bukunya. Ya kalau ngopi juga boleh, tapi itu butuh waktu yang lama ya. Ya minta bukunya juga ngopi, Prof. Iya, itu saya ngopi. Oke, sekarang saya akan mendemokan apa ini? Is ready. Nggak tahu udah sudah aja. Clear dulu. Clear dulu. Clear.
Saya akan mendemokan memasang aplikasi file manager tadi, Tiny. Caranya gampang banget. Kita masuk ke var www.html yang tadi, cd var www.html. Dia sifatnya benar-benar statis ya, jadi dia nggak ada pakai database gitu. Yang penting ada PHP-nya aja. Jadi kalau di Apache itu pasti yang indeks tuh udah berjalan gitu PHP-nya. Jadi PHP nggak diinstal tadi loh. Oh nggak bisa. Kita kan nggak install PHP. Oh gitu ya. Iya. Install dulu. Perlu install. Install dulu berarti. Sambung internet juga. Ya udah install PHP dah. Oh gitu. apt. Nah, pertama kita itu dulu masukin dulu aja git clone, install dulu aja baru nanti apt. Ini Pak, ada yang nanya, ini file buku-bukunya bisa di-share Pak? Oh, file buku-buku bisa di-share. Oke. Dia mau kerja soalnya. Ini saya ngomong aja ya. File buku-bukunya silahkan di copy, di share, kamu sambil terusin. Silahkan di copy, di share. Bisa kontak ono@indo.net.id. Ya, gitu aja dulu lah. Atau ngomong di Twitter. Cuman cara nge-share-nya gampang, kirim harddisk ke gua, ntar gua copyin, gua balikin dah. Gitu. Selipin duit buat ongkir. 10.000. Oke, tadi saya masang aplikasi Git buat Git clone. Sebenarnya ada cara lain, kita ngedownload langsung filenya. Habis itu SCP tadi. Tapi saya gunain ini aja yang lebih mudah. Git kalau clear. Habis itu tadi aplikasi Gitnya udah kepasang. Sekarang kita cuma perlu ngambil aplikasi yang ada di Gitnya ini. Nah ini caranya, kode. Nah ini HTTPS-nya kita copy. Nah di sini kita git clone nama filenya, HTTPS-nya. Nah dia akan langsung cloning nih. Oke. Dia akan langsung. Ini PHP belum diinstal ya? Coba kita jalankan. Oke. Kalau nggak jalan berarti harus install PHP. Oke. Nah kalau kita lihat di sini udah ada Tiny File Manager-nya ya. Mungkin kita namanya kepanjangan ya Pak. Saya mau ganti dulu MV Tiny File Manager jadi Tiny. Oke. LS. Nah itu udah. Coba kalau kita lihat masuk ke Tiny-nya 192.168.251/tiny. Nah ini udah ada, kita jalanin. Oke, ini belum bisa karena PHP-nya belum kepasang. Kita install PHP, bahasa pemrograman PHP, apt install. Sebenarnya nanti kalau nginstal Slim kepake juga. Iya. Cuman ini kan minimal banget, nggak ada isi apa-apa, itu mah server kosong. Langsung PHP aja ya Pak? Ya udah, pakai doa lah. Semoga beres. Apa ini? Tinggal iya baru enter. Apa? Iya terus enter. Nggak kelihatan ya? Ya digeser aja, geser. Oh. Oh iya gede. Kalau nggak enter aja. Oke, ini install PHP biar si file Tiny-nya berjalan. Nanti kalau di aplikasi Senayan Slim juga PHP itu diperluin. Udah install emang? Belum. Lagi proses instalasi. 97%. Ya. Oke. Kita masuk dulu ke CD. Oh, bentar dulu. Nah ini kan kalau kita lihat nih, kalau kita reload, nah dia ngarahnya ke ngarahnya bentuknya kayak gini ya. Nah Apache itu buat sistem dimana kalau indeks yang nama awalannya indeks, dia akan langsung kebaca. Misalnya saya mau masuk ke file Tiny. Nah di situ saya bakalan ganti nama si Tiny LS dulu ya. Si Tiny File Manager PHP-nya ini jadi index.php.
dimana dia otomatis langsung ngebuka si Tiny File Manager. Caranya mv tiny nama filenya, habis itu nama file barunya index.php. Oke, nah ls, oke, udah. Nah kalau kita reload di sini, dia akan langsung ngebaca si tiny-nya. Nah seperti itu. Kalau di Apache, pokoknya yang namanya index, dia akan langsung ngebacanya si index, bukan kayak tadi. Makanya kalau di var www.html tuh ada namanya index HTML. Nah itu dia ngebacanya tuh index HTML seperti itu. Defaultnya apa ya? Defaultnya index. Nggak, ini username passwordnya defaultnya. Oh, kalau username dan passwordnya, dia kalau di keterangan di GitHub-nya dia udah dibuatin di sini. Kita bisa masuk menggunakan mana ya? Nggak ada ya. Di mana ya? Di wikinya kalau nggak salah ya. Wikinya. Kita masuk ke wikinya. Nah ini security and user management. Nah defaultnya di sini nih, admin. Nah passwordnya admin @123 itu defaultnya. Tapi kita bisa ganti juga atau menambahkan member. Oh di PHP? Ya ini full PHP, jadi statis, dia nggak ada database-nya. Oke. Itu apa? Pakai hash? Ya hash. Oke. Oke. MD5? Hah? MD5, MD5, MD5. Ya udahlah pokoknya ya. Oke, kita masuk ke user aja ya. User /12. Oke, kelihatan ya. 1 2 3 4 5. Itu untuk defaultnya. Nah, ini kita bisa lihat Itu rekamannya mati ya? Hidup ya? hidup, Bro. Masih hidup ya? Masih hidup. Oke. Nah, ini kita bisa lihat nih sama kayak tadi, ini udah kepasang. Jadi dia benar-benar statis, nggak ada database-nya. Karena dia masih dalam tahap pengembangan dan pembaruan. Kalau kita lihat di GitHub-nya ini, sebenarnya banyak seperti yang saya jelasin tadi, sebenarnya banyak aplikasi file manager tapi berbayar, dan ini salah satu yang gratis bisa kita gunakan. Jadi bisa dicari-cari. Kalau untuk konfigurasi passwordnya, kita bisa aturnya di dalam sini, di index.php-nya tadi yang tadi saya ganti namanya. Jadi kita buka nano index.php. Nah ini file konfigurasinya. Nggak bisa ya. Nah di sini, nah ini ada admin usernya. Nah ini semuanya di enkripsi, maksudnya harus di enkripsi dulu baru jalan. Kalau kita mau buat passwordnya, kita masuknya ke sini. Ada cara lain sebenarnya, di buat passwordnya di mana ya? Ini dia. Nah di sini. Oh di hash, benar itu di hash. Jadi kita nge-hash passwordnya, nah baru masukin. Misalnya user, kita generate. Nah kita dapat. Nah ini kita copy. Ya udah. Nah ini kita ganti. Ya itu teknik password yang gampang di-hack, ini contohnya ya. Soalnya filenya kebaca. Iya, filenya kebaca. Gampang sih kayaknya, tinggal lihat source kelihatan. Geblek. Karena ini versi gratis, Bro. Hah? Gratis. Iya, oke. Nggak Oke. komplain. Kalau hacker kan pikir beda. Oke, kita coba masuk. Apakah udah ganti user? Oke, berhasil. Nah, sampai situ saja. Ada lagi, Bro? Ya cukup, terima kasih. Ada pertanyaan Terima tadi? kasih. Oh yang tadi ya? Mati HP-nya Prof, saya nggak bisa lihat dulu. Hah? Mati HP-nya. Mati. Kekunci. Oh HP-nya kekunci. Oke, terima kasih. Sekian. Sekian, terima kasih Wildan. Ini tambahan buat yang pengen ngopi perpustakaan aja, ada di sini ya. Silakan dicatat, Ono Center. Oke, terus masukin ebook. Terus ada di bawah sini nih. Adakah yang legal, Bro? Apa? File PDF-nya. Ada. Yang buku, ini tadi yang buku-buku sekolah itu legal loh. Hah? Itu dari Diknas. Dari Diknas Dikbud. Itu
TB cukup ya bro? Buat buku Ya, cukup. cukup. Kalau buku doang ya, nggak mau video segala macam, 4 TB cukup. Gitu. Ini saya ngambil kasih ininya ya, saya copy paste ininya. Mana chat teh? Mana chat? Chat. Ini URL-nya saya copy di chat. Gitu. Ada lagi pertanyaan? Coba kita lihat. File PDF-nya apakah ada yang legal? Tadi udah legal. 4 tera cukup, 4 tera cukup untuk ebook aja. Tapi kalau pengen video segala macam, video totalnya bisa sampai 12 tera. Gitu. Taruh di Google nggak berani ditaruh di Google. Bawa harddisk kagak, nggak usah bawa harddisk ke sini, kirim aja pakai Tiki apa JNE ke rumah saya. Dah. Ada lagi nggak ya? Coba lihat. Udah ya? Ini mainan server ya, mainan server. Oke, udah. Saya tambahin lagi kalau gitu, kalau ada apa-apa silakan email ono@indo.net.id atau masuk ke Twitter ono_wpurbo. Oke. Terima kasih buat semuanya partisipasinya. Kalau ada apa-apa silakan tanya. Kalau pengen kopi silakan ngopi, buku. Kalau pengen ke sekolah-sekolah gimana? Innova Community, di sini ada Innova Community di sini, keren. Masih Innova emang mobilnya? Konsisten, keren. Hah? Oh, Slim kumaha kalau Slim? Hah? Mau dipraktekin emang? Enggak. Slimnya mah nggak usah. Enggak, Slim mah pakai Slim aja. Kalau pengen install Slim, buat Anda yang pengen install Slim, yang tadi didemoin sama Ibu GG, bisa dibaca di sini sih sebenarnya. Slim. Nih ada Slim. Cara installnya diterangin di sini sih sebenarnya, instalasi Senayan. Saya kira Prof mau Enggak, capek. Soalnya ngeliat Ibu GG kerja tadi gue stres. Ini ya, kalau pengen install Slim ada caranya dijelasin di sini cara installnya juga. Oke. Terima kasih banyak buat semuanya. Saya kembalikan pada Ibu GG. Silakan Ibu GG. Ya, terima kasih Prof. Terima kasih juga Wildan. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah hadir di kegiatan kali ini. Kami izin menginformasikan bahwa nanti Senin tanggal 18 Desember ini kita akan kembali mengadakan webinar ya Prof ya, terkait pemanfaatan IT dalam pengelolaan manajemen dan operasional sekolah. Kegiatan webinar ini tentunya dilaksanakan secara online pada pukul 13.30. Oke. Jadi yang belum daftar boleh silahkan daftar sebelum kuotanya tutup gitu ya. Emang ada kuota? Ada. Ya. Terima ya, kasih. Sekian mungkin dari kami. Mudah-mudahan demo yang telah ditampilkan oleh Prof. Ono, oleh Wildan bisa menjadi bahan pembelajaran bagi kita semua dan menjadi gambaran gitu untuk pengelolaan perpustakaan digital di sekolah maupun di universitasnya masing-masing. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.